الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah-jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita keimanan, keislaman, dan tetap istiqomah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebuah keharusan bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamu alaihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita, kaum muslimin, kaum mukminin, yang seharusnya yang paling dikhawatirkan dari berbagai musibah dan ujian yang menimpanya adalah musibah dan ujian dalam urusan agamanya. Kenapa demikian? Karena musibah, ujian yang menimpa agama kita berarti menimpa keimanan kita, yang berujung pada azab kubur dan sengsara di akhirat menunggu kita kelak. Kalau berbicara tentang ujian dunia, ujian dalam hidup, kita tidak akan pernah lepas darinya. Seorang mukmin, jangankan mukmin, kafir, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kurangnya harta, hilangnya jiwa, buah-buahan, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu wa taala katakan, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan untuk mereka berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yang dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala akan tahu siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya musibah dunia tidak akan pernah kita lepas darinya, karena bagaimanapun dunia merupakan darubala, negeri ujian, cobaan, musibah. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dunia, cobaan dunia, bencana yang menimpa kita selamanya. Bagaimanapun upaya kita, abadan Allah pasti akan menguji kita, kapanpun dan dimanapun. Namun
yang harus menjadi perhatian kita. Yang paling dikhawatirkan oleh seorang mukmin bukan ujian pada urusan dunianya, karena dunia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senang maupun tidak, ridho maupun tidak. Tapi yang harus dikhawatirkan oleh setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, adalah ujian yang menimpa agamanya. Karena ujian menimpa agama berarti menimpa keimanan kita, menimpa ketakwaan kita. Akan ada cacat pada keimanan kita. Ini yang harus dikhawatirkan oleh setiap mukmin dan mukminah. Namun tidak banyak yang menaruh perhatian dalam permasalahan ini. Kita perhatikan Nabi SAW. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar dijauhkan dari yang namanya musibah dalam urusan keimanan, urusan agama. Nabi SAW mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Itu yang Nabi SAW minta. Dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Musibah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah musibah yang menimpa agama. Kenapa? Kalau musibah menimpa agama kita, keimanan kita bukan berakhir di dunia, tidak akan berakhir dengan kita meninggalkan dunia, namun ujungnya di akhirat kelak. Kesengsaraan kita akan dapatkan ketika musibah menimpa agama kita, kebinasaan, kecelakaan, ketergelinciran di akhirat kelak. Kalau kita ditimpa musibah di dunia, katakan pandemi yang melanda negeri kita sekarang, virus yang sudah banyak memakan korban jiwa, yang terdampar virus ini, maka kalaupun mereka mati, selesai urusannya di dunia. Begitu mereka meninggalkan dunia, selesai. Tidak akan ada lagi yang akan membicarakannya begini dan begitu. Tapi kalau urusan musibah menimpa agama kita, maka ujungnya, akhirnya bukan di dunia, akhirnya di akhirat kelak. Ketika kita mampu menyelamatkan diri kita dari musibah yang mengancam agama kita, mengancam keimanan kita, maka kita akan berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita tidak mampu menjauhkan diri dari musibah yang menimpa agama kita, keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa kesyirikan, kebidahan, khurafat, kemaksiatan, maka musibah ini akan mengantarkan kita kepada ketergelinciran yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, yang mana azabnya tidak akan ada ujungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapapun demikian, tidak banyak manusia yang sadar, tidak banyak manusia yang mengerti bagaimana berusaha untuk menjaga agama mereka agar tidak tertimpa musibah. Ketahuilah, kita datang menuju Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang hati kita yang bersih dari musibah yang menimpa agama kita ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat, hati yang selamat, jauh dari penyakit, jauh dari ujian dalam urusan agamanya. Dia selamat dalam urusan din, urusan agama, urusan ketaatan dan ketakwaan. Itulah yang berbahagia dan bergembira, kemenangan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan urusan agama kita, bukan sekedar memperhatikan dan peduli terhadap musibah-musibah yang menimpa dunia kita, karena musibah yang menimpa dunia kita akan berakhir ketika kita berpisah dengan dunia. Namun urusan musibah yang menimpa agama kita,
keimanan kita, ketakwaan kita dia tidak berakhir sampai di dunia, namun ujungnya sampai ke negeri akhirat. Dan perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang panjang, butuh bekal yang cukup. Jangan sampai bekal yang kurang kemudian ternodai lagi dengan musibah-musibah yang menghancurkan agama kita dan keimanan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga hati-hati kita agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dijauhkan dari segala bentuk yang dapat menghancurkan dan mengikis keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat merusak agama kita, baik itu berupa musibah dalam masalah syubhat maupun musibah berkaitan dengan fitnah syahwat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang notabene-nya mereka adalah seorang muslim dan muslimah, KTP mereka muslim dan muslimah, tapi kita perhatikan sejauh mana mereka memperhatikan urusan agama mereka, sejauh mana mereka memperhatikan urusan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita bandingkan dengan perhatian mereka terhadap musibah dalam urusan dunia, yang terkadang musibah dalam urusan dunia mereka jauh lebih memperhatikan dan waspada dibandingkan musibah yang menimpa urusan agama mereka. Wabah corona telah berhasil membuat wanita-wanita muslimah yang sebelumnya mungkin menghina cadar-cadar yang ada, hari ini mereka mengenakan cadar dan masker-masker untuk menutup muka mereka. Mereka lebih khawatir ketika diperingatkan oleh musibah dunia yang akan berakhir sampai di dunia, ketimbang peringatan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan mereka untuk menjaga diri mereka jangan sampai menimbulkan fitnah di muka bumi ini. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang sembarangan ketika berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan sebelum tertimpa wabah ini. Dan peringatan dari Allah, peringatan dari Rasulullah SAW yang merupakan musibah dalam agama ketika mereka melanggarnya. Namun berapa banyak dari kaum muslimin dan muslimah yang perhatikan untuk tidak berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ketika ada wabah yang urusannya hanya sampai di dunia. Begitu hati-hatinya mereka, waspadanya mereka, takut kalau mereka melanggar. Seakan-akan peringatan Allah yang menciptakan mereka, yang lebih tahu tentang manusia, tidak mereka perhatikan dan tidak mereka pedulikan, dan tidak lebih didahulukan daripada peringatan berupa musibah-musibah dunia yang ujungnya sampai di dunia saja. Inilah kepandiran, kejahilan yang menimpa kaum muslimin dan muslimat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka bahwasanya ternyata musibah yang paling besar dalam urusan kehidupan kita adalah musibah yang menimpa agama kita. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memalingkan musibah untuk tidak menimpa agamanya. Karena kalau musibah menimpa agama kita, kesengsaraan kita bukan terbatas di dunia. Kesengsaraan kita mulai dari kita masuk ke dalam kuburan, akan terjadi fitnah kubur, azab kubur, yang setelahnya akan lebih sulit lagi, akan lebih sengsara lagi, dan berbagai masalah beban kehidupan akhirat menunggu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan musibah dalam agama kita ini, dalam ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang dicintai dan jauh dari kemurkaannya.
ألا صلوا وسلموا كما أمر الله تعالى وقال من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة رضوان الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة